Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rene Fikri Fatur Rahman dengan NIM 105. Pada mata kuliah Sistem Telekomunikasi, di sini saya akan menjelaskan tentang wireless. Pada perkembangannya zaman, mungkin banyak teknologi juga yang terbarukan. Salah satunya wireless. Wireless itu dalam pengertiannya tuh adalah suatu jaringan komputer dengan menggunakan metode udara. Jadi dalam wireless ini tidak perlu lagi menggunakan alat bantu seperti kabel untuk menghubungkan user satu dengan user yang lainnya. Dan macam-macam wireless itu banyak. Salah satu contohnya cellular communication. Jadi cellular communication ini salah satu contohnya adalah handphone atau telepon genggam. Jadi si handphone ini tidak perlu menggunakan kabel lagi seperti telepon rumah pada zaman dulu harus menggunakan kabel karena handphone ini menggunakan wireless untuk menghubungkan handphone tersebut dengan handphone yang lainnya atau user yang lainnya. Kemudian ada lagi street system. Kemudian ada lagi wireless LAN. Salah satu contohnya adalah Bluetooth. Kemudian ada mobility support seperti WAP contohnya, dan wireless, dan yang terakhir wireless application. Dalam kehidupan penting kenapa kita harus menggunakan wireless. Salah satu contohnya yaitu wireless itu portable gitu, dapat digunakan dimanapun dan kapanpun. Kemudian mobility-nya juga sangat tinggi, jadi tidak terpaku oleh posisi dan penerapannya juga, jadi tidak terpaku dengan posisi. Kemudian objeknya juga sangat luas gitu si penerapannya, bisa digunakan kapanpun, kapan saja dan di mana saja. Kemudian mobilitasnya juga terpaku dari ukuran, berat, dan tenaga. Terus kemudian ada fungsionalitas dan konten. Nah setelah itu si wireless itu butuh infrastruktur gitu. Jadi kenapa butuh infrastruktur? Karena dalam membangun infrastruktur untuk membangun seperti towernya, karena setiap wireless itu butuh tower untuk menyambungkan user satu dengan yang lainnya. Kemudian pada di sini saya akan menunjukkan diagram dalam negara-negara tertentu yang paling banyak menggunakan wireless. Salah yang paling yang dari tahun 2000 sampai 2005 perkembangan wireless itu semakin pesat. Yang asalnya tahun 2000 itu menginjak di angka 600.000 orang, terus kemudian di tahun 2005 menginjak di angka 1.700.000. Kemudian electromagnetic spectrum. Jadi di electronic spectrum ini bermacam-macam ya, kita lihat ada VLF,
ada VLF itu ada LF, MF, HF, VHF atau VHF itu artinya very high frequency. Kalau UHF ultra high frequency, kalau SHF super high frequency, kalau yang terakhir EHF atau extra high frequency yang warna biru ini. Nah, kemudian VLF ini masuk ke bagian AM. Kemudian si MF sampai VHF masuk ke bagian FN, dan UHF sampai EHF masuk ke radar bands. Jadi pada electromagnetic spectrum ini semakin tinggi frekuensi, maka semakin sedikit atau semakin pendek jaraknya gitu, semakin kecil jaraknya. Nah, kemudian kita akan membahas telepon wireless. Telepon wireless itu prinsipnya tuh ada dua. Si transmisinya tuh ada dua, bisa lihat. Ada forward link dan reverse link. Jadi si forward ini untuk pengiriman informasi dari user. Kalau si reverse jadi dari si tower ke user, kebalikannya gitu kan. Dari tadi forward itu dari user ke tower. Kalau misalkan si reverse dari tower ke user. Kemudian kita akan membahas dengan cell cluster. Jadi si cell cluster ini penting gitu, karena ya bisa lihat di contoh, misalkan di sini ada sel 1 dan sisanya ada sel 2 sampai sel 7. Jadi si sel 1 ini untuk mengirimkan frekuensi sinyal tertentu gitu. Misalkan contohnya si sel 1 ingin mengirimkan sinyal ke sel 3. Ini si sel 1 itu misalkan yang kuning itu daya cangkupannya sel 1 ini cuma segini, selingkaran kuning ini. Kemudian sisa yang merah ini, si sel 3 ini daya cangkup menerimanya segini gitu, selingkaran ini menerimanya. Nah, apabila tidak terjadi overlap, setiap sel itu memiliki frekuensi berbeda-beda. Kemudian di sini ada SDMA atau Space Division Multiplexed Access. Jadi SDMA ini bisa dilihat. Jadi setiap warna misalkan contohnya kita ambil warna kuning. Jadi si warna kuning itu jadi setiap warna itu memiliki frekuensi berbeda-beda. Dan setiap warna yang sama pun jarak antar warnanya, misalnya warna kuning dengan warna kuning ini jaraknya itu sama gitu. Sama jaraknya, satu warna itu jarak
space-nya ketemu yang warna yang sama laginya itu sama jaraknya. Terus kita akan bahas lagi tentang cell size atau ukuran. Pada cell size ini pada ukuran ini ada makro cell paling tinggi, ini ukurannya. Ini. Makro cell ini untuk user yang bergerak dengan cepat. Salah satu contohnya seperti pengendara di jalan raya. Kemudian mikrosel ini yang paling kecil gitu. Yang paling kecil itu mikrosel ini didedikasikan untuk pejalan kaki. Dan ada juga pikosel ini didedikasikan untuk user yang di dalam gedung, di gedung-gedung. Kemudian kita ke multiplex access. Dan multiplex access ini terdapat ada 3 gitu, ada FDMA. Jadi FDMA itu pengertiannya mendefinisikan channel-channel berdasarkan input definisinya. Setiap channel memiliki frekuensi tertentu. Salah satu contohnya kayak radio, TV. Nah, misalkan si channel ini yang K1 ini sesuai dengan channelnya dengan warnanya yang ini. Kemudian yang oranye ini yang kedua yang sesuai dengan warna juga yang oranye ini. Itu sesuai dengan, jadi cuman hanya memiliki satu akses tapi memiliki frekuensi berbeda-beda. Kemudian ada TDMA atau time division multiplexing. Kalau time division multiplexing ini si frekuensinya 180 derajat dengan si TDMA. Kenapa? Jadi karena si frekuensi ini menggunakan mengirimkan berdasarkan rentan waktu tertentu. Jadi misalkan si K1 dulu, yang bagian K1 dulu habis, misalkan si frekuensi udah habis, kemudian yang K2. Jadi berurut gitu sesuai waktu rentan tertentu. Kemudian apabila kombinasi TDMA dan FDMA itu salah satunya contohnya adalah jaringan GSM. Nah, yang terakhir si DMA. Kalau si DMA itu dengan pengkodean saluran pada setiap pada setiap transmisi. Jadi bekerjanya itu secara ortogonal gitu atau dekat. Nih bagannya salah satu contohnya ini ortogonal. Nah, mungkin segitu dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.